Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Materi kali ini kita akan belajar tentang JavaScript. Bagian yang pertama dari belajar kita adalah penulisan coding JavaScript. Kita langsung lanjut ke materinya saja. Sebelum kita belajar JavaScript, sebaiknya Anda selesaikan dulu materi-materi yang ada di dalam sini. Yang pertama kita ke HTML, CSS, kemudian lanjut ke Bootstrap, kemudian lanjut ke PHP dasar, lanjut ke PHP untuk siswa SMK, kemudian lanjut ke tutorial coding editor ini. Nah, kalau ini sudah selesai semua, baru kita ke JavaScript, supaya kita punya dasar yang cukup untuk belajar JavaScript. Web-web modern yang sekarang ketika video ini dibuat, itu banyak sekali yang menggunakan JavaScript. Nah, nanti dengan belajar JavaScript, kita bisa lanjut ke pembuatan program mobile. Jadi di mobile itu ada beberapa cara bisa menggunakan JavaScript. Nanti kita akan dasarnya menggunakan JavaScript. Nanti kita akan belajar menggunakan React Native untuk pemrograman mobilenya. Nah, React Native itu dasarnya dari JavaScript. Harus punya dasar yang cukup untuk JavaScript. Kemudian untuk siswa SMK, ini di dalam sini, di dalam kelas 11 ini ada petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan di dalam pembelajaran. Jadi silakan dilihat detailnya di dalam sini untuk SMK jurusan rekayasa perangkat lunak. Berikutnya kita langsung ke VS Code saja. Di dalam VS Code ini kita lihat di dalam extension, di dalam sini kita bisa tambahkan extensionnya dulu. Kita ambil yang JavaScript code snippet ini, JavaScript basic. Kalau belum ya kita cari di dalam sini. Nanti kita akan ketemu dengan ini ada JavaScript basic, ini bisa kita install seperti ini. Kemudian satu lagi kita akan install juga Code Runner. Jadi Code Runner ini kita bisa install juga untuk proses pembelajaran kita install. Nah, ini kalau sudah selesai, kita bisa buat folder untuk pelatihan kita. Semua file ini saya letakkan di dalam htdocs. Jadi kita akan buat JavaScript di dalam sini. Kita akan buat JavaScript. Kita enter. Kemudian kita bisa lanjut ke VS Code lagi. Kita ke dalam sini. Kita open folder. Kita cari yang JavaScript. Kita select folder. Nah, di dalam JavaScript ini kita akan membuat file latihannya. Yang pertama kita akan buat dulu di dalam sini, yaitu index.html. Jadi kita membuat file HTML di dalam sini. Kemudian kita coba buat tanda seru atau tanda pentung. Kemudian kita bisa enter. Ini hasil di dalam sini. Detailnya kita akan ganti dengan belajar JavaScript. Kita Ctrl S. Setelah kita simpan, kita bisa cek live servernya. Kita cek apakah kita sudah memasang live server atau belum. Di dalam sini live server, kalau belum lakukan instalasi seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa kembali lagi ke coding di dalam sini. Kita lihat dalam indeks HTML-nya. Kemudian di dalam bagian pojok bawah kita klik live servernya. Nah, ini dalam sini sudah tertulis JavaScript. Sekarang kita akan lakukan penulisan yang pertama dari JavaScript di dalam sini. Cara penulisan JavaScript adalah kita akan mengetik dalam sini script. Kemudian di dalam script kita tulis yang pertama adalah alat. Kemudian di dalam sini kita kasih petik-petik belajar JavaScript. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini keluar belajar JavaScript. Ini cara penulisan yang pertama. Jadi penulisannya ada di dalam sini. Atau kita juga bisa menambahkan penulisannya di dalam sini. Kita akan buat sebuah folder
kita beri nama JS. Kemudian di dalam folder ini kita akan buat sebuah file, yaitu javascript.js. Kita enter. Kita akan pindahkan alat ini, Ctrl X. Kita akan pindahkan, dia ada di dalam sini. Ctrl S. Kemudian yang ini akan kita hapus. Kemudian kita pindahkan di atasnya head. Kita atas dalam head. Di dalam sini script. Kemudian di dalam sini kita bisa letakkan src, foldernya JS. Kemudian di sini ada javascript.js. Ctrl S. Jadi dia akan masuk ke dalam folder sama dengan CSS. Foldernya ada di dalam JS ini. Kemudian dalam JS masuk ke dalam javascript.js. Kalau dalam sini kita buat belajar, kita tambahkan di dalam sini penulisan, kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam sini. Kita bisa, nah ini belajar penulisan JavaScript. Kalau live servernya agak lambat, kita bisa tambahkan dalam sini atau refresh, belajar penulisan JavaScript. Kita sudah bisa melakukan penulisan JavaScript. Jadi JavaScript itu bisa ditulis internal. Internal itu artinya kita bisa taruh di dalam sini script. Kemudian kita letakkan coding di dalam sini. Jadi contoh dalam sini, saya akan buat lagi alat, kemudian kita buat titik cara penulisan JavaScript, cara penulisan JS. Kita Ctrl S. Jadi ini ditulis di dalam sini dan ini ditulis di atas ini. Jadi ada dua JS, yang pertama ditulis di internal bodinya ini, kemudian yang kedua ditulis di eksternal. Jadi semua coding JavaScript ditulis di dalam sini. Kemudian bisa kita lihat di dalam sini. Kalau kita mau lihat, kita bisa refresh, belajar penulisan JavaScript. Belajar penulisan JavaScript yang pertama dieksekusi adalah ini. Berikutnya, kalau kita klik OK, cara penulisan JS. Karena apa? Karena program itu dibaca dari atas ke bawah. Jadi yang pertama, dia akan menjalankan yang posisi ini. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 14. Jadi program itu akan membaca dari atas ke bawah. Jadi 1, 2, 3. Kenapa ini dijalankan terlebih dahulu? Karena ini ada di baris yang ke-7. Jadi baris yang ke-7 itu memanggil JS yang ada di dalam sini. Baru kemudian dia memanggil di baris yang ke-10 ini. Isinya alat cara penulisan JS. Jadi itu cara penulisan dari JavaScript yang harus dipahami. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan lanjut di video berikutnya, langsung masuk ke materi JavaScript. Pahami dulu materi ini, cara penulisan ini penting, supaya nanti ketika belajar kita bisa tahu kita mesti harus tulis di mana. Apakah ditulis di eksternal atau kita tulis di dalam, di internal sininya. Itu saja materi tentang JavaScript. Kita ke video berikutnya. Terima kasih.